10 hari pertama penuh dengan rahmat, 10 hari kedua maghfirah, mendapatkan pengampunan. Bonus yang terakhir Bu, bebas dari api neraka. Subhanallah nikmatnya kalau kita bisa bebas dari neraka. Allahu Akbar. Nah, di 10 hari terakhir inilah, di saat-saat orang sibuk juga ya Bu ya, mau menyiapkan lebaran gitu ya, mau menyiapkan pulang kampung. Saya juga pulang kampung Bu. Sama, kita semua lagi sibuk, lagi hektik, lagi riuh gitu ya. Bapak lihat lah pokoknya kalau 10 hari terakhir itu. Tapi bagaimana ternyata di 10 hari terakhir ini Allah akan kasih bonus juga. Di dalamnya terdapat tadi satu malam yang bernilai 1000 alias 83 tahun. Yang umur kita aja belum tentu sampai 83 tahun. Ya udah Bu, kita tungguin aja deh kira-kira datangnya dari 10 hari terakhir itu yang kapan. Hadisnya banyak mengatakan di malam ganjil. Tapi malam ganjil yang mana? Ya, yang 11, yang 13, gitu kan? Yang mana? 10 hari terakhir. Yang 25, yang 23, yang 27, yang 21 gitu kan? Yang mana? Sehingga makanya di masjid-masjid itu kalau iktikaf banyak penuh itu hanya pada malam-malam ganjil. Alhamdulillah sih tahun ini sama ya hitungan tanggal 1 Ramadannya. Yang repot kan kalau 1 Ramadannya berbeda kan kita bingung pilih tanggal ganjilnya ikut yang mana gitu kan. Makanya 10 hari terakhir inilah banyak akan dikabulkan permohonan kita, doa-doa kita oleh Allah. Ya, dianjurkan pada 10 hari terakhir ini mau berbanyak doa. Ya, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, doa yang diajarkan itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pengampun dan Engkau suka memaafkan. Tuhibbul afwa, maka ampunilah. Terus itu dibaca insyaallah akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan ada waktu mustajab lain lagi di bulan Ramadan, tapi ini juga berlaku di hari-hari yang lain, yaitu ketika azan berkumandang. Kayak kalau sebelum azan kita sudah di masjid Bu, di bulan Ramadan, ya mau tarawih kita, mau sholat subuh kita misalnya rumahnya dekat dengan masjid, ya, atau di sini waktu sebelum azan zuhur ibu-ibu sudah ke masjid mendengarkan azan, kita bisa melantunkan doa. Ini termasuk waktu yang mustajab. Jadi kalau ibu punya hajat, punya keinginan, manfaatkan momen-momen mustajab ini. Ya. Kita dianjurkan untuk menjawab azan dan kemudian kita juga bisa berdoa. Ya, karena waktu mustajab yang berikutnya adalah antara azan dan qomat. Jadi dari azan sampai qomat itu juga waktu mustajab. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kurang baik Allah itu sama kita ya Bu ya. Itu dikasih semuanya sama Allah. Bonusnya, kebaikannya, kesempatannya semuanya dikasih sama Allah sama kita semuanya. Wabil khusus di bulan Ramadan. Ya, dan dikatakan oleh hadis riwayat Daud, doa tidak tertolak di 2 waktu. Kalau tadi tidak tertolak oleh 3 hal dalam 3 hal ini, jadi 2 waktu. Yaitu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Makanya doa orang-orang yang sedang berperang itu insya Allah. Jadi ketika perang berkecamuk dan ketika azan, maka itu adalah waktu di mana doa tidak tertolak. Jadi kita mungkin selama Ramadan, karena di sini difasilitasi masjid yang sangat nyaman, luar biasa, alhamdulillah ya. Saya baru pertama kali masuk, subhanallah, nyaman sekali masjidnya gitu ya, penuh keberkahan insya Allah. Ibu-ibu bisa memanfaatkan selama Ramadan. Sebelum azan sudah masuk ke masjid ini, wudhu sudah disiapkan jauh-jauh jam sebelum waktu masuk sholat. Dan di saat azan kita berdoa, antara azan dan iqamah kita bisa berdoa lagi. Luar biasa insya Allah. Apa yang ibu-ibu harapkan insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan satu lagi waktu mustajab adalah ketika sedang sujud dalam sholat. Banyak hadis mengatakan sujud yang terakhir. Makanya kalau kita sholat berjamaah, ya imamnya sering mengajak kita, membawa kita sujud terakhirnya itu panjang karena membaca doa.
juga waktu mustajab. Ya. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rohnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Ya. Jadi fa'aktaru doa akrobu mayakunul abdu mirrobihi wa huwa sajid, yaitu ketika sujud. Itu paling dekat kita dengan Allah adalah pada saat sujud. Maka kita bisa berdoa apa saja pada sujud terakhir itu. Ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita mintakan kepada Allah. Ya. Dan juga sebelum salam itu juga merupakan waktu mustajab. Jadi sebelum salam, setelah tasyahud itu juga waktu mustajab, kita bisa berdoa di sini. Ya. Sampai disampaikan dalam hadisnya, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah sih? Terus dijawab sama Rasulullah, di akhir malam, yang tadi waktu keistimewaan sepertiga malam terakhir, dan di akhir sholat wajib. Nah, di akhir sholat wajib itu diterjemahkan dua, ketika sujud terakhir dan ketika sebelum salam. Itulah dua waktu mustajab di dalam sholat kita. Di hari biasa aja dikabulkan, apalagi dilakukan di bulan Ramadan, pasti akan lebih dikabulkan. Itulah ibu-ibu mungkin sedikit sharing, dan juga waktu mustajab yang lainnya itu di hari Jumat ya Bu ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian Rasulullah bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu. Jika seorang muslim berdoa, kata Rasulullah, ketika waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu. Jadi dengan tangannya diisyaratkan waktu yang disebutkan akan dikabulkan doa di hari Jumat itu sangat pendek sekali. Makanya banyak ulama kemudian menerjemahkan ini adalah waktu sesudah asar. Karena kan dari asar ke maghrib itu waktunya sangat pendek, dan waktu asar itu memang sholatnya kan juga sangat pendek. Nah, jadi di hari Jumat ini juga merupakan sayyidul yaum, hari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, udah harinya dimuliakan oleh Allah, bulannya juga dimuliakan oleh Allah. Ya, Syahrul Karim, ya, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi insya Allah Bu, kalau baca doa di hari Jumat, udah bulannya dimuliakan, harinya dimuliakan, kemudian kita pilih lagi tadi waktu-waktunya Bu, di sujud terakhir, di sebelum salam, di sepertiga malam terakhir, sebelum kita sahur kita sempatkan untuk berdoa, sebelum berbuka 15 menit aja kita sempatkan berdoa. Masya Allah, insya Allah tidak akan tertolak doa ibu semua, karena itu janji Allah. Tapi memang tadi Bu ya, perjuangannya itu ada gitu ya, karena tadi semua waktu itu adalah waktu yang lagi hektik-hektiknya kita. Tapi insya Allah Allah berikan keistimewaan di momen-momen ini karena Allah tahu kita mampu. Ya, janji Allah kan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidak akan diberikan beban yang berat kalau kita tidak mampu memikulnya. Jadi diberikan keistimewaan momen-momen ini. Kenapa sih Allah kasihnya pas kita lagi ngantuk-ngantuknya gitu ya? Kenapa sih dikasihnya ketika kita lagi sibuk-sibuknya? Karena tadi Allah menganggap kita mampu. Tidak akan diberikan beban oleh Allah kalau kita itu mampu. Maka ketika dikasih momen-momen itu sebenarnya kita mampu, cuma kita belum ketemu aja nih caranya nih gimana gitu, cara menyiasatinya itu gimana, cara manajer gimana, itu aja yang belum ketemu. Tapi bahwa ini adalah bukan beban, tapi Allah menganggap percaya kita bisa melewati waktu-waktu tersebut untuk berdoa, karena itu adalah waktu mustajab. Kemudian ketika turun hujan juga sama ya Bu ya. Doa indah nida wa tahtal mator. Ya, katanya dua doa itu juga tidak akan tertolak dalam dua waktu. Ya, ini juga hadis sahih insyaallah, hadis riwayat Hakim, itu pada saat azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ini kan lagi sering hujan turun juga nih Bu, kayak tadi malam tiba-tiba hujan lebat gitu ya Bu ya. Pas mau isya itu ya kalau nggak salah ya, di rumah saya mau hujan gitu. Nah itu bisa kita berdoa ya, karena banyak sekali. Nah itulah ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan doa itu bagian dari ibadah yang bisa dilakukan oleh semua kita. Dari usia berapapun kita bisa bimbing. Bahkan anak-anak kita bisa kita latih berdoa sejak usia dini.
Ya, doa-doa yang pendek aja. Dan berdoa ini ya adab-adabnya adalah menghadap kiblat dalam sebisa kalau bisa dalam keadaan bersih ya Bu ya. Walaupun tidak wudhu juga nggak apa-apa ya, karena Allah Maha mengetahui. Ya. Tapi yang paling utama adalah berdoa itu dengan kehusukan dan dengan kerendahan diri kita. Karena orang-orang yang sombong tadi seperti dibacakan ayatnya, jangan berharap akan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi bagaimana kita meminta, benar-benar memohon kepada Allah di waktu-waktu mustajab, merasa diri kita zolim gitu ya, telah banyak melakukan dosa, di mana kita juga merasa lemah, nggak berdaya, nggak punya kekuatan apapun juga. Justru itulah Allah akan mengangkat derajat kita dan mengabulkan doa kita. Karena Allah suka dengan orang-orang yang berdoa. Allah suka dengan orang-orang yang minta balas pertolongan kepada Allah. Allah suka. Ya, makanya kita harus menjadi orang yang menghibah-hibah permintaan kepada Allah. Ya, kita aja kadang-kadang pengen beli sesuatu dengan suami kita merayu suami kita ya Bu ya, Pak gitu ya, tuh gini gitu ya. Sama pimpinan kita juga kalau kita mau promo sesuatu untuk kelancaran program kerjaan kita, ya kita minta sesuatu juga kepada pimpinan kita. Kita rajuin dengan cara baik-baik, kita susun proposalnya dengan baik, rapi, tertib, ketika ada semuanya ya. Jadi dengan Allah juga harus seperti itu. Ya, kita minta dengan baik-baik, maka insya Allah Allah akan penuhi dan kabulkan semua doa dan permohonan kita. Jadi itulah ibu-ibu dan teman-teman semuanya, sharing tentang dahsyatnya kekuatan doa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa terus-menerus mengisi hari-hari Ramadan kita dengan zikir. Karena zikir itu bagian dari doa. Insya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau sering dibaca pun, maka wa atubu ilaih, pertobatan kita akan benar-benar diberikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan ampunan kita juga sama. Ya. Dalam sholat hajat, mungkin teman-teman yang punya hajat khusus, yang anaknya lagi pada ujian masuk perguruan tinggi, misalnya mau sholat hajat khusus, ini momennya. Ya. Yang pengen punya hajat khusus, segera dapat jodoh misalnya, ini momennya. Ini kesempatannya untuk kita memohon. Bulan suci, harinya juga hari suci semuanya. Wabil khusus Sayyidul Ayyam yang tadi di hari Jumat kita bisa khusus memohon. Dan sholat hajat ada tuntunannya sendiri. Doanya juga sangat luar biasa. Di dalam salah satu kalimat dalam doa sholat hajat itu, Allahumma la tada'li dzamban illa ghafartahu. Ya Allah, tidak ada, jangan engkau biarkan dosa kecuali maaf. Allahumma la tada'li dzamban illa ghafartahu. Ada lagi, Allahumma salamatan minal itu. Ya Allah, selamatkan kami dari dosa. Itu doa-doa, kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat hajat itu sebetulnya. Ibu-ibu dan teman-teman yang punya hajat khusus bisa khusus melaksanakan sholat hajat. Yang ingin bertobat apalagi juga sangat bisa di bulan Ramadan ini pintunya. Di samping kita berdoa biasa, tapi kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah khusus karena ini bulan yang khusus. Insya Allah dimakbulkannya juga secara khusus. Insya Allah. Jadi ya Bu, langitnya sedang terbuka, semua pintu langit, nerakanya sedang ditutup, semua pintu neraka. Karena di neraka juga banyak pintu Bu, di surga juga banyak pintu, banyak tingkatannya juga di surga. Dan setan semua dibelenggu. Insya Allah lebih lancarlah perjalanan doa kita didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh para malaikat yang sedang turun di 10 hari terakhir, yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril bersama dengan pasukannya untuk melihat siapa yang sedang diam pada malam hari. Mari kita siapkan Ramadan kita di hari ke-6, 7, 8 sampai hari ke-30 nanti ya Bu ya. Kita nanti menunggu keputusan apakah 29 atau 30 hari puasanya. Tapi biasanya kalau Syakbannya udah 29, biasanya Ramadan itu 30 hari kalau biasanya seperti itu. Tapi nanti kita menunggu keputusan, tapi kita sudah mempersiapkan lagi. Ya, 10 hari penuh rahmat sudah berlangsung 50%, masih ada 50% lagi. Kita tingkatkan ibadah kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. 10 hari kedua penuh maghfirah akan segera tiba menyambut kita. Perbanyaklah doa untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan 10 hari terakhir itu minanan yang memang paling berat tapi juga
juga bonusnya paling hebat ya Bu ya, ini ujiannya paling berat, bonusnya tapi paling hebat itu minanat. Di situ kita akan berjuang di 10 hari terakhir dengan itikaf kita. Nah kita gimana? Kita nggak mungkin itikaf di masjid ya, meninggalkan anak ya Bu ya. Itikaf itu kan bisa dengan definisi harfiah lugatul ininya memang berdiam diri di masjid. Tapi buat perempuan, buat muslimah, buat mukminah ini yang penting adalah substansi dari itikaf. Ibu-ibu berdiam diri di masjid tapi pikirannya ke rumah. Nah, kita cari satu tempat di rumah kita yang paling nyaman buat kita, paling bersih. Kita anggap dan kita di situ belajar kepada Allah di seluruh hari. Kita niatkan itikaf kita dengan cara seperti itu. Walaupun definisinya adalah itikaf itu berdiam diri di masjid, tapi insya Allah Allah Maha tahu ya Bu ya. Allah Maha memahami dan innamal a'malu binniyat. Apalagi tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Allah enggak akan membebani kok. Kita pengen itikaf tapi kita enggak mau pergi ke masjid, kita substansi itikafnya kita lakukan. Jangan kemudian ya udah enggak bisa ke masjid ya udah percuma juga gitu ya. Enggak dapat apa-apaan juga. Insya Allah enggak seperti itu. Allah Maha Pemurah, apalagi di bulan Ramadan ini jumbo sale, big sale, pahala sedang Allah berikan semuanya kepada kita. Mari kita dapatkan ya Bu ya. Kita aja berbondong-bondong ya Bu. Di sana lagi ada sale. Di sana lagi ada bazar murah nih. Kita ambil jahat bazar murahnya ya Bu ya. Ya di sini lagi ada buy one get one nih. Kita kejar mana nih buy one get one ya. Ini nggak cuma buy one get one Bu. Ya Ramadan ini nggak cuma buy one get one, tadi buy one get 83 tahun kan Ibu ya. 1000 hari lebih baik daripada 1000. Dengan satu aja kita bisa dapatkan keistimewaan 1000 hari. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf karena mungkin sharing saya belum optimal, dan ini sama-sama kita niatkan dari diri kita semuanya. Termasuk saya juga sedang belajar, ya sedang belajar untuk bagaimana mengoptimalkan hari-hari di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Saya kembalikan ke MC, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang telah diberikan. Ibu-ibu untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak sekalian yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan. Saya nambahin sedikit ya Bu. Ada 3 jenis pengabulan doa dari Allah ya, 3 kategori itu. Yang pertama adalah doa yang langsung dikabulkan pada saat itu juga. Alhamdulillah gitu ya, bisa dikabulkan. Tapi ada doa yang ditunda oleh Allah, bukan tidak dikabulkan ya Bu, tapi ditunda pengabulannya oleh Allah. Karena janji Allah tadi akan dipenuhi dalam surat Al-Baqarah tadi. Barang siapa datang kepadaku dan memohon kepadaku, Allah akan penuhi. Cuma tadi ada 3 kategori. Yang pertama langsung dikabulkan permintaannya pada saat itu juga. Yang kedua ditunda. Yang ditundanya ini ya ditunda, dikabulkan di waktu yang lain. Mungkin selisih seminggu, 2 minggu. Nunggu dulu nih doanya udah berapa lama gitu ya. Sabar kan nih, istiqomah kan nih doanya gitu kan. Dilihat dulu. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun gitu ya. Misalnya doa kesembuhan gitu ya. Ya Allah udah sakit 1 tahun gak sembuh-sembuh, tapi setelah 1 tahun ternyata diberikan kesembuhan. Ya, yang belum dikaruniakan anak gitu ya. Ada yang sampai 11 tahun berdoa, setelah pernikahan baru diberikan karunia. Jadi itu kategori yang ketiga. Tapi tidak berarti tidak dikabulkan. Ada juga kategori yang ketiga, yaitu doa ini akan diganti oleh Allah ya dengan hal lain yang terbaik menurut Allah. Ya, kita mintanya apa, tapi sebenarnya itu belum tentu yang terbaik buat kita. Kita minta, ya Allah berikanlah saya hari ini uang 2 juta gitu ya. Padahal mungkin menurut Allah bukan 2 jutanya. Apa sih kebutuhannya? Kebutuhannya beras, dikirim oleh Allah beras. Nah itu juga dikabulkan doa, tapi dalam bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhannya, mana yang terbaik menurut
Ya Allah, berikanlah